Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa berkumpul di tempat suci dan penuh mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana dalam sabdanya, "Innama bu'istu liyutammama makariman akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan dialah Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul 3 macam orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti sering kita dengar ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan larangan berbuat sesuatu yang dapat menyakiti hati kedua orang tua kita. Bahkan mengatakan cis saja di depan mereka tidak diperkenakan, apalagi berbuat sesuatu yang dapat menyakiti hati kedua orang tua kita. Sebab kemurkaan dan keridhaan Allah itu tergantung daripada kemurkaan dan keridhaan orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatu la yanzurullah ila yaumal qiyamah, al-aqu liwalidayhi wa minal khamri wal mannan bima a'ta." Ada 3 macam orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya, orang yang gemar minuman keras, dan orang-orang yang suka menyebut apa yang telah diberikannya. Dari hadis di atas dapat kita ketahui terdapat 3 tipe manusia di mana di hari Allah Subhanahu wa taala tidak mau memandang kepada mereka. Pertama, orang yang tidak memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik, justru kerap kali membuat kedua orang tuanya terluka terlebih kepada ibunya. Sebab ibulah orang yang pertama yang paling harus kita hormati, sebagaimana jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat tentang siapakah orang yang paling harus kita hormati, dan beliau mengatakan ibumu. Sampai 3 kali baru beliau mengatakan ayahmu. Untuk itulah marilah kita berusaha semampu kita untuk mengabdi dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun mereka sudah tiada, kita masih bisa mengirimkan doa untuk mereka. Sebab tidak akan pernah terputus anak soleh yang ditujukan kepada kedua orang tuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun tipe manusia kedua di mana di hari Allah Subhanahu tidak mau memandang kepada mereka, yaitu orang yang gemar minuman keras. Tentu sudah kita ketahui tentang kerugian yang mengakibatkan minuman keras. Yang mana salah satunya ketika kita telah dikuasai oleh minuman keras dalam artian teler, maka di saat itulah kita tidak dapat berbuat apa yang kita lakukan itu baik atau justru membahayakan diri kita sendiri. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala melarang keras minum-minuman yang memabukkan. Adapun golongan yang ketiga di mana di hari Allah Subhanahu wa taala tidak mau memandang kepada mereka, yaitu orang yang suka menyebut apa yang telah diberikannya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 262 sampai 264 diterangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, yakni seperti batu licin di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka batu itu akan bersih tidak bertanah. Dalam artian pahala orang yang bersedekah tidak akan diterima sama sekali. Untuk itulah jika kita menafkahkan harta kita, hendaklah ikhlas, tulus dan ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukannya menginginkan sesuatu yang bersifat duniawi seperti pujian, sanjungan ataupun balasan dari orang yang kita beri. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dapat kita bayangkan jika kita didiami dan tidak ditegur oleh orang terdekat kita, seperti ayah, ibu, atau sahabat kita. Pasti sakit rasanya hati kita karena orang yang kita sayang membenci kita. Nah, begitulah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau memandang kepada kita di hari kiamat. Pasti kita merasa kecewa dan sakit hati. Belum lagi ditambah siksanya yang sangat pedih. Untuk itulah, marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Sekian dakwah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata, itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Jika ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.